presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Ronald Octavian Rampala STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari PKJ 11 bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah hari Minggu, hari Pentakosta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roma pasal 5 ayatnya yang kelima menjadi nats pembimbing yang menyatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Silakan duduk.
Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan bersabda,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pelayanan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkaulah yang menyediakan bagi kami kesempatan ini, kesempatan di mana kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan, karena kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami kembali akan membaca firman-Mu. Biarkanlah kami tetap dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan, dan mengerjakannya dalam kehidupan beriman. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar dan memberlakukan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Dari Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29 yang menyatakan hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nubuatan Nabi Yoel sungguh-sungguh menguatkan kita semua. Ketika kita sudah merenungkan minggu yang lalu, di mana perbuatan-perbuatan Allah itu dahsyat, yang patut kita ceritakan turun-temurun, karena memang Tuhan juga mendidik kita untuk senantiasa mau memandang Dia, untuk senantiasa mau melihat bahwa di balik setiap hukuman ada didikan Tuhan, dan kita mau melihat bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya menyelamatkan kita. Pada saat ini, ketika kita merayakan hari Pentakosta, maka kita diingatkan kembali oleh nubuatan Nabi Yoel tentang bagaimana kita dapat dipulihkan. Sebagaimana judul renungan kita di hari Minggu ini, Roh Kudus akan memulihkan kita. Kita dipulihkan oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana supaya kita dipulihkan oleh Roh Kudus? Maka ada 3 hal yang kita dapat pelajari lewat nubuatan Nabi Yoel yang kita baca dan kita coba renungkan bersama di hari Minggu, hari Pentakosta ini. Yang pertama, Bapak Ibu, memang ayat ini belum kita baca tadi, tetapi nanti kita akan baca di malam hari nanti, sesuai dengan sabda bina umat kita. Di ayatnya yang ke-32. Ayat 32 mengatakan demikian. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Wah, luar biasa ayat ini. Bahwa di tengah-tengah hukuman belalang,
di tengah-tengah hukuman kekeringan yang amat dahsyat menimpa umat Allah, ada kata-kata yang sungguh-sungguh menyejukkan bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nama Tuhan yang mana yang kita mau serukan dan itu mendatangkan keselamatan? Karena itu kita melihat bagian lain dari Alkitab, yaitu dari Perjanjian Baru, dari Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9. Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 menyatakan demikian. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Dia dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu berarti kita kalau mau diselamatkan, berarti kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hati kita bahwa Dia dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, itu berarti kalau kita sangkut pautkan dengan nubuatan Yoel, bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, berarti nama tersebut sangat jelas adalah nama Yesus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri artinya Tuhan menyelamatkan. Nah, ada bagian lain lagi dari Alkitab Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini merujuk kepada Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berseru kepada nama Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan keselamatan. Nubuatan Nabi Yoel betul-betul dapat nyata dalam kehidupan kita saat ini. Bahwa ketika kita mengaku Yesus bangkit, Yesus menang, dan Ia naik ke sorga yang kita rayakan hari Minggu kemarin, maka kita juga diingatkan bahwa kita saat ini ketika berseru kepada nama Yesus, kita akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya kita dapat berseru kepada nama Yesus? Apa yang membuat kita bisa berseru kepada nama Yesus? Maka bagian lain lagi dari Alkitab, 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga menyatakan, seorang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan itu karena perbuatan Roh Kudus. Kita dapat mengaku dengan mulut kita dan percaya di dalam hati kita kalau Yesus adalah Tuhan. Itu karena perbuatan Roh Kudus. Jadi tidak main-main. Kita dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan kita menyerukan namanya untuk mendapatkan keselamatan. Karena di dalam diri kita dikaruniai Roh Tuhan. Dengan Roh Tuhan itu, kita dapat berseru bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kalau kita menyerukan namanya, kita akan mendapatkan keselamatan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita berseru kepada nama Tuhan Yesus? Seruan kita harusnya berangkat dari pengakuan yang amat dalam, karena kita percaya ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita berseru kepada nama Tuhan, maka kita pasti akan diselamatkan. Tetapi seruan itu didasarkan pada kepercayaan yang sungguh akan perbuatan dahsyat Allah
dalam kehidupan kita. Hal kedua yang kita juga boleh belajar dari bagian Alkitab yang kita baca dan renungkan ini adalah ayatnya yang ke-28-29 yang kita sudah baca tadi. Karena ketika kita mau menyerukan nama Yesus, itu syaratnya harus ada Roh Kudus supaya kita dapat diselamatkan. Maka pembacaan kita tadi menyatakan bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Jadi dari zaman Nabi Yoel, bagaimana supaya umat Allah bisa diselamatkan? Maka mereka berseru kepada nama Tuhan. Dan karena mereka bisa berseru kepada nama Tuhan, mereka dikaruniakan Roh Kudus terlebih dahulu. Dan kepada siapa saja Roh Kudus itu dikaruniakan? Maka nubuatan Yoel yang kita sudah baca tadi mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus dikaruniakan kepada semua orang tanpa terkecuali. Anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, tuan, hamba, semuanya tidak ada bedanya. Roh Kudus dikaruniakan kepada semua kita, kepada semua manusia, agar kita dapat menyerukan nama Tuhan dan kita mendapatkan keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hari ini kita merayakan hari Pentakosta, itu berarti kita merayakan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita semua. Karena kita akan mendapatkan keselamatan. Ketika Roh Allah dicurahkan kepada kita, maka kita dapat berseru kepada nama Tuhan Yesus. Dan kita pasti akan diselamatkan. Asalkan tadi kita tidak sia-sia mengucapkan namanya. Berseru kepada nama Tuhan, itu berangkat dari pengakuan ada Roh Allah, ada kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita tidak sekadar untuk menyerukan nama Yesus dalam kehidupan kita, tetapi kita berseru karena kita punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah karya Tuhan yang akan senantiasa memulihkan kita. Karena itu kita masuk pada bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, yang kita dapatkan dari bagian renungan yang kita sama-sama pelajari pada saat ini. Sebagaimana judul dari renungan kita, dipulihkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memulihkan kita. Karena Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita semua Roh Kudus, maka Tuhan jaminkan pemulihan. Tuhan jaminkan keselamatan kepada kita. Bagian Alkitab yang kita sudah baca tadi dari Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28 hingga 29 menyatakan bahwa bagaimana cara Tuhan memulihkan kita. Tuhan memulihkan kita di saat terlemah, kondisi terlemah dalam kehidupan kita, yaitu di saat kita tidur. Di saat kita tidur, itu adalah kondisi yang paling lemah dari kita manusia. Tapi di saat yang paling terlemah itu, Tuhan menyatakan mimpi. Tuhan memperlihatkan visi nubuatan. Di saat-saat terlemah, di saat-saat kita tidur, Tuhan memperlihatkan mimpi, ada visi, ada nubuatan yang pasti akan terjadi tentang perbuatan dahsyat Allah di dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita dipulihkan? Kita berseru kepada nama Tuhan. Kekuatan kita tidak bisa andalkan.
kemampuan kita, apapun yang kita bisa banggakan, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita datang berserah, kita berseru kepada nama Yesus, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, maka kita akan diperlihatkan di saat-saat terlemah kehidupan kita. Kita diperlihatkan mimpi, ada penglihatan-penglihatan, ada visi, nubuatan tentang janji Tuhan bahwa kita pasti akan diselamatkan ketika kita berseru, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah merayakan Paskah. Yesus adalah Tuhan yang bangkit dan menang atas kuasa maut. Yesus adalah Tuhan yang sudah dimuliakan, yang naik ke sorga, yang dimuliakan, yang kita sudah rayakan di hari Minggu kemarin. Dan saat ini kita percaya bahwa Roh Tuhan diberikan kepada kita agar menjadi kekuatan bagi kita untuk percaya, untuk berseru, dan untuk meyakini bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, ada jaminan keselamatan bagi kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suasana merayakan hari Pentakosta itu meriah. Warna merah menjadi simbol dari hari Pentakosta sebagai lambang keberanian, kekuatan, karena anugerah Tuhan lewat karya Roh-Nya yang kudus memampukan kita semua melewati berbagai tantangan-tantangan dalam hidup, melewati berbagai macam kesulitan-kesulitan, termasuk ketika kita memang akhirnya menyadari bahwa kita salah, dan kita mau datang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita akan mendapatkan keselamatan. Kita meyakini bahwa kita saat ini ada di zaman anugerah. Kita semua dikaruniakan Roh Kudus. Kita semua tanpa terkecuali dapat berseru kepada nama Yesus dengan berdasarkan kekuatan Allah. Kita berseru dan menyerukan nama Dia, nama Yesus, nama Tuhan yang penuh kuasa itu. Dan kita akan mendapatkan pemulihan dan keselamatan. Tuhan senantiasa menguatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, agar kita merayakan hari Pentakosta ini dengan sungguh-sungguh bersyukur, bersukacita, karena kita menerima kekuatan Tuhan untuk menyerukan nama Tuhan yang penuh kuasa itu untuk mendapatkan keselamatan kekal. Amin. Kami
Kristus, marilah kita berdiri dan dengan sikap sempurna kita akan mengaku pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Mari kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersama kita akan naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih sayang Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Banyak hal yang kami terima dari Allah, dan itu sungguh luar biasa.
Ada sukacita-sukacita yang Tuhan selalu tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, perkara-perkara ajaib Tuhan nyatakan bagi kami. Meskipun kami juga masih diizinkan Tuhan untuk melewati berbagai pergumulan, tetapi kami tidak sendirian. Ada berkat Tuhan yang menyertai kami. Bersama-sama dengan kami, semua umat-Mu yang ada pada saat ini, kami datang untuk mengucap syukur atas penyertaan dan berkat Tuhan bagi kami semua. Bagi kami saat ini yang merasakan sukacita, karena di hari ini bahkan di sepanjang minggu ini ada berkat pertambahan usia bagi kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan, kami ingin menyerukan nama Tuhan Yesus untuk mengucap syukur, dan kami percaya kami akan mendapatkan pemulihan dan keselamatan. Kami menyerahkan nama-nama warga jemaat Tuhan yang hari ini bahkan di sepanjang minggu ini bersuka cita karena bertambah usia kelahiran. Kami menyerahkan Ibu R.M. Simanjuntak. Kami menyerahkan Ibu Yun Sri Happy Damani. Kami menyerahkan Ibu Sotan Surbakti. Kami menyerahkan Ibu Yuneryati Sandi Amalo. Kami menyerahkan Saudari Christine Priyanti Berutu. Kami menyerahkan Sofia Margareta Harefa. Kami menyerahkan Saudara Bulan Mangikut Hutajulu. Kami serahkan Natasha Regaselin Lilipori. Kami serahkan Bapak Belmanto Siregar. Kami menyerahkan Ibu Rostini Berutu Sijabat. Kami menyerahkan Saudari Yunianti Christine Sandi. Kami menyerahkan Sonyatina Capriani Item. Kami menyerahkan Ibu Levireti Siagian. Kami menyerahkan Bapak Robinson Sembiring. Kami menyerahkan Shalom Ruth Jamlai. Dan kami menyerahkan Kalistra Siena Mamantung. Saudara-saudara terkasih yang kami sudah sebutkan namanya, dan juga bagi warga jemaat yang belum dapat kami sebutkan nama mereka, dan di hari ini bahkan di sepanjang minggu ini mereka bertambah usia, kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan. Berkati mereka Bapa, lengkapi sukacita mereka, dan biarkanlah Tuhan dengan adanya kehidupan yang Tuhan berikan, mereka senantiasa meyakini bahwa dengan karunia Roh Kudus mereka boleh berseru kepada nama Tuhan Yesus yang akan senantiasa menyelamatkan kehidupan kami semua. Kami juga ingin menyerahkan keluarga-keluarga yang di hari ini bahkan di sepanjang minggu ini juga bersyukur dan bersukacita karena bertambah usia perkawinan. Kami serahkan keluarga Bapak Nicholas Philip dan Ibu Tresnaningsih Padama. Kami menyerahkan keluarga Bapak Kombongan dan Ibu Regina Bubun. Kami menyerahkan keluarga Bapak Lempang Kanatasik dan Ibu Ludia Leme. Dan kami menyerahkan keluarga Bapak Albert Sahetapi dan Ibu Meiske Sahu Silawani. Bapa di sorga, kami menyerahkan keluarga-keluarga yang kami sudah sebutkan, dan ataupun juga keluarga-keluarga jemaat-Mu yang ikut ibadah pada saat ini, yang juga mengalami kasih sayang Tuhan lewat pertambahan usia perkawinan mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih Allah. Kuasa nama Kristus akan memelihara kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka semua boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Pada saat ini juga kami bersyukur Tuhan atas setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Meskipun itu hal-hal yang sulit. Kami ingin mensyukurinya karena kami percaya bahwa kami tidak sendirian. Tuhan ada bagi kami untuk memelihara kami. Karena itu pada saat ini kami juga Tuhan ingin menyerahkan warga jemaat-Mu yang bergumul dengan
kesehatan mereka. Yang selalu kami juga mau bawa nama-nama mereka lewat doa syafaat kami. Kami ingin menyerahkan Ibu Eka Sihombing. Kami ingin menyerahkan Bapak Kuhon. Kami ingin menyerahkan Bapak Herwin Permana. Kami ingin menyerahkan Ibu Sitepu. Kami ingin menyerahkan Saudari Marta Sedubun. Kami ingin menyerahkan Oma Bintang. Kami ingin menyerahkan Oma Ida Budiman. Dan kami ingin menyerahkan Bapak Saul Jamlai yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut. Kami mungkin juga belum dapat menyebut satu persatu nama warga jemaatmu yang saat ini juga berada dalam kelemahan tubuh. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan tahu juga keberadaan umatmu. Biarkanlah kami menyerahkan mereka semua juga dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang akan bertindak dengan cara Tuhan untuk memberikan pemulihan, kesembuhan, dan yang pastinya ada janji keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak Tuhan yang diberikan karunia Roh Allah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan akan permohonan-permohonan kami bagi keluarga-keluarga yang saat ini juga ingin membawa anak-anak mereka untuk melanjutkan studi, baik ke SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Kami menyerahkan masa depan anak-anak kami yang saat ini juga sedang mencari pekerjaan. Kami juga ingin menyerahkan keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang di dalam pandemi COVID-19 ini juga terdampak. Ada pemutusan hubungan kerja, ada dampak ekonomi yang dialami, ada kesulitan-kesulitan yang amat dirasakan. Kami menyerahkan keluarga-keluarga jemaat Tuhan, bahkan siapapun kami yang saat ini juga datang bersehati lewat doa syafaat ini. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu, ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa hal-hal yang sulit ini pasti akan berlalu. Pasti akan ada kuasa Tuhan yang nyata di dalam nama Yesus ketika kami serukan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa pandemi COVID-19 ini juga akan berlalu menurut waktu dan kehendak Tuhan semata. Karena itu kami terus menggumulinya dalam doa. Bagi mereka juga yang saat ini berada dalam situasi yang sulit, karena mereka juga harus bekerja ketika adanya pandemi ini. Saudara-saudara kami, dokter, perawat, pihak rumah sakit Tuhan, kami serahkan mereka. Biarkanlah mereka juga senantiasa dikuatkan, diberi kesehatan, ditutup bungkus oleh Tuhan. Dan kami yakin apa yang mereka kerjakan sungguh-sungguh juga boleh berdampak baik bagi banyak orang. Kami juga ingin menyerahkan mereka yang sudah terkonfirmasi positif virus COVID-19. Mereka yang menjadi PDP, ODP, OTG, Tuhan tolong. Kami yang menggumuli untuk dapat pulih, kami percaya Tuhan adalah kekuatan kami. Kami hanya berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini pun kami ingin menyerahkan akan keberadaan bangsa dan negara kami. Roh Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong mereka agar dalam situasi sulit seperti ini mereka diberikan hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik, di mana kami boleh melewati pergumulan ini dengan seturut sesuai kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan akan gereja-gereja Tuhan yang juga bergumul melewati masa pandemi ini. Kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan memberkati setiap gerejamu. Engkau memberikan hikmat kekuatan bagi para pelayan Tuhan, bagi seluruh jemaat Tuhan, agar kami dikuatkan, dimampukan melewati semuanya dengan menyerukan nama Yesus,
nama yang berkuasa, nama yang akan senantiasa menyatakan keselamatan bagi kami umat-Mu. Khususnya kami penyerahkan GPIB Jemaat Betel di Tanjung Pinang. Tuhan berkati, biarkanlah Bapa di sorga, kami semua dapat senantiasa sebagai tubuh Kristus, baik seluruh presbiter, unit-unit misioner, pegawai kantor, koster, penjaga keamanan seluruh warga jemaat, kami dikuatkan bahu-membahu, kami saling menopang, kami saling menyokong satu dengan yang lain, agar kami terus memperlihatkan tubuh Kristus yang senantiasa Tuhan inginkan untuk rapih tersusun, senantiasa ada untuk memuliakan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami dan harapan-harapan pribadi kami di dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, saat ini kami bersyukur atas segala kebaikan yang telah Kau berikan hari ini maupun hari-hari sebelumnya. Sekarang kami mempersembahkan apa yang telah kami terima daripada-Mu untuk mendukung pelayanan dan kesaksian di dalam gereja. Kuduskanlah pemberian ini dan berkatilah kami dalam Yesus Kristus dan Juru Selamat umat-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Kita akan diutus kembali dalam kehidupan kita
untuk memberlakukan firman Allah sebagaimana yang kita bersama sudah dengarkan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, hari Pentakosta. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.